Amin. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Kita akan baca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Kita bergantian, pemimpin akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara membacakan ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Ayat 1. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-murid itu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia, ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Kita menghayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua, karena itu memang liturgi, bentuk liturgi, nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan pada saat ini memang menyangkut tentang sengsara-sengsara Tuhan Yesus. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh ada dituntun oleh Tuhan untuk memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua pada saat ini, semua karena kemurahan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan kita pada saat ini Injil Markus pasal 7 ayat 1 bagian ayat yang ke-16 kita akan renungkan bersama-sama. Mungkin kita pernah dengar kalimat yang mengatakan begini, kebiasaan yang baik wajib itu dipertahankan.
kebiasaan yang baik wajib dipertahankan. Ada ayat yang tertarik untuk kita mau lihat bersama-sama pada bagian bacaan kita saat ini, ayat yang kelima. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Saudara-saudara, mengapa para murid makan tidak cuci tangan lalu ditegur oleh orang Farisi dan kemudian ditegur lagi oleh Tuhan Yesus? Kalau kita baca firman Tuhan ini, lalu memang bukankah hal mencuci tangan adalah hal yang tepat untuk dilakukan? Dan idealnya kalau makan memang harus cuci tangan. Biasa orang surut, orang pe anak sebelum makan harus cuci tangan. Itu wajib sebelum makan. Nah saudara-saudara, lalu kenapa Yesus bilang kau itu cuma persoalkan adat istiadat? Bukankah kebiasaan mencuci tangan sebelum makan adalah kebiasaan yang baik? Nah ini menarik sekali untuk kita kaji bersama-sama pada saat ini. Ada apa sebenarnya? Mengapa bisanya Tuhan Yesus seakan-akan menuding teguran ini adalah teguran yang salah? Yang pertama ada pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua bagian bacaan kita, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Ternyata tidak semua orang makan tidak cuci tangan. Berarti ada yang cuci, ada yang tidak cuci tangan. Jadi orang Farisi ini benar-benar mereka sudah selidiki, mereka sudah perhatikan. Lalu kata bertanya itu digunakan kata euparatao, artinya melakukan justifikasi untuk menyelidiki, untuk melakukan pembenaran. Justifikasi artinya adalah proses pembenaran atau proses penilaian. Jadi saudara-saudara, Farisi disebut sebagai ahli Taurat karena golongan inilah yang sangat doyan atau sangat suka sekali menyelidiki Taurat. Dan bahkan mereka membuat peraturan-peraturan yang ditambahkan. Jadi mereka sengaja membuat ini untuk mengawal Taurat. Aturan yang mengawal Taurat yang ditambah-tambah itu bukan langsung dari firman Tuhan, tapi dari para rabi, dan mereka tambahkan menjadi aturan. Saudara-saudara, itu adalah aturan manusia yang kemudian menjadi aturan Taurat. Contoh tentang hal cuci tangan tadi. Ternyata Bapak Ibu, hal cuci tangan paling banyak berhubungan dengan pelayanan pada saat itu. Kemudian yang kedua, hal cuci tangan juga berhubungan dengan kebersihan pribadi. Misalnya pada kitab Keluaran pasal 40 ayat 13 dan kemudian Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 6. Seorang imam saat melayani dia wajib membasuh tangannya atau membasuh tubuhnya sebelum melayani di bait Allah. Tapi saudara-saudara, Taurat tidak pernah bilang tidak cuci tangan engkau najis. Taurat tidak pernah bilang juga ketika makan tidak cuci tangan maka makanan itu menjadi najis dan kamu yang makan juga menjadi najis. Taurat tidak pernah bilang begitu. Sementara kalau Bapak Ibu baca teks ini, justifikasi itu langsung. Tangan yang tidak dicuci adalah tangan yang najis, dan kalau tidak dibasuh engkau akan menjadi najis. Itu tadi maksud dari peraturan-peraturan yang ditambahkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus tidak sedang bicara soal kebersihan, tapi yang sedang Yesus bicarakan adalah ketika dengan sengaja mereka tempatkan peraturan yang mereka buat untuk menjustis kekudusan seseorang. Seakan mereka yang paling benar lalu menjustis itu. Yesus tidak bicara soal salah atau tidak, benar atau tidak. Sangat tepat cuci tangan sebelum makan, tapi ketika diberi label najis,
Oleh karena budaya yang atur seperti itu, rabi yang tambahkan seperti itu, itulah yang sebenarnya dipersoalkan. Itu yang disebut kamu menggunakan aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Kemudian saudara-saudara, Injil Markus tidak hendak bicara soal makan, soal cuci tangan. Tapi sorotan Yesus adalah betapa mereka sangat munafik ketika mereka tidak ikut aturan dan membuat aturan baru dan mengutamakan aturan baru daripada aturan manusia. Contohnya pada ayat 10 dan ayat 14. Mungkin saudara-saudara bisa membacanya. Itu adalah aturan manusia. Sedangkan kalau aturan Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam Imamat pasal 20 ayat 9, barang siapa mengutuki ayah dan ibunya, habis dia. Itu aturan Tuhan. Taurat bilang siapa yang mengutuki orang tuanya dihukum. Menghormati berarti memelihara orang tua sampai di akhir tua. Itu kewajiban bagi anak-anak. Lalu saudara-saudara keluar peraturan baru. Tetapi kalau dananya sudah dipakai untuk korban tidak apa-apa. Kalau sudah dipakai doinya tidak apa-apa. Maka kau abaikan orang tuamu itu tidak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, itu aturan yang baru. Jadi lagi-lagi kita tidak boleh salah kaprah. Bacaan ini tidak soal Tuhan Yesus menentang basuh tangan atau tidak basuh tangan. Kita lihat pada ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Pikiran kotor, kata Tuhan Yesus. Hatimu yang dengki, yang cuma cari-cari kesalahan orang lain, itu yang menajiskan. Bukan soal apa yang dimakan. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita membawa firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat ini kita ada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Berapa banyak dari kita yang tanpa sadar lebih menggunakan hukum manusia ketimbang dengan hukum yang Tuhan tetapkan? Contohnya begini, hukum Tuhan adalah setiap orang itu wajib beribadah. Setiap orang wajib beribadah. Sedangkan hukum manusia, untuk setiap manusia kalau ibadah itu harus didaftar. Sekali lagi, hukum Tuhan adalah setiap orang harus beribadah. Sedangkan hukum manusia, kalau hukum manusia, untuk setiap manusia kalau ibadah itu mesti didaftar. Jadi pertanyaan kalau tidak ada didaftar, apakah tidak bisa beribadah? Jadi pertanyaan bagi kita. Ada kebijakan, kalaupun namanya tidak ada selama ruangan masih cukup, tulislah namanya, kemudian masuk ke dalam untuk beribadah. Bukan kita mau bilang, oh tidak ada nganape nama di sini lalu engkau pulang. Tidak boleh masuk di dalam untuk beribadah di sini. Tidak demikian. Itu contoh. Jadi saudara-saudara, memang aturan sangatlah penting demi kemudian untuk keamanan. Tapi dilonggarkan dengan beberapa kebijakan. Itu hukum manusia yang menggiring orang pada ketaatan hukum Allah. Tapi kalau orang Farisi lain lagi. Mereka mengatakan itu berdosa. Itu najis. Karena lebih mengutamakan pada hukum yang mereka buat. Sebab itu saudara-saudara, mari dalam menghayati minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua saat ini, kita mampu membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak manusia. Biarlah kita senantiasa mengutamakan kehendak Allah daripada aturan kita manusia. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin.